Kita akan langsung ya Bayu ya, ini berbincang langsung dengan kriminolog Ferdinand Andilolo dan juga sekaligus nanti kita akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, tapi kita ke Mas Ferdinand Andilolo terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Ferdinand. Selamat pagi. Iya, Mas. Kita. Iya, selamat pagi. Mas Ferdinand, kalau tadi sempat mendengarkan berita yang kami sampaikan, ada beberapa kejadian yang memang sempat terjadi apalagi di tengah pandemi COVID saat ini, Mas. Ini Mas Ferdinand melihatnya seperti apa? Apa kemudian yang menyebabkan banyak sekali tindakan kriminal di tengah pandemi saat ini, Mas? Oke, penjahat biasanya tidak terlalu peduli ya dengan situasi seperti pandemi atau yang hal-hal yang lainnya. Tetapi kita melihat di sini bahwa ketika terjadi situasi kedaruratan nasional kemudian ditetapkan PSBB, disitulah yang menjadi kesempatan buat para pelaku. Karena apa? Karena situasi jalanan yang lebih lengang, kemudian juga aparat keamanan mendapatkan tambahan ekstra tugas untuk menjalankan karantina atau PSBB, sehingga konsentrasinya terbagi. Disitulah yang memberikan kesempatan kepada para pelaku. Oke. Bang Ferdinand, tapi dari beberapa mungkin kasus, kita ambil kasus yang di Rawamangun ini ya, untuk modusnya begitu kan menusuk si korban gitu, kemudian mengambil barang-barangnya dan meninggalkan itu. Artinya bisa disimpulkan tidak bahwa ini aksi yang benar-benar spontan atau sebenarnya direncanakan tapi tidak terlalu matang begitu, karena kan akhirnya meninggalkan banyak barang bukti, banyak saksi di situ. Iya, pertama kita bisa melihat bahwa pelakunya kemungkinan belum terlalu berpengalaman. Tetapi yang kedua juga kita bisa melihat bahwa kalau penumpang biasa tentu saja kita tidak membawa pisau, kecuali kalau pekerjaan kita ada terkait dengan pisau itu. Jadi untuk sementara bisa disimpulkan bahwa pisau itu memang disiapkan untuk melakukan aksi kejahatan. Hanya saja perencanaannya mungkin tidak memakan waktu yang lama dan tidak terlalu memperhitungkan situasi dan akibat-akibatnya, sehingga meninggalkan banyak jejak dan tidak terlalu lama buat polisi untuk mengejar dan menangkap. Mas Ferdinand, begini, kalau kita berbicara mengenai kasus yang di Rawamangun, tentu kita harus menunggu nanti bagaimana kemudian perkembangan penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, Mas. Tadi Mas Ferdinand mengatakan kalau misalnya PSBB ini kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk melakukan tindakan kejahatan. Nah, tapi kalau kita melihat memang kejadian kejahatan ini kan tidak hanya perampokan, bahkan ada juga tindakan kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa, Mas? Potensi-potensi tindakan kriminal apa saja sih yang memungkinkan untuk muncul, apalagi di tengah pandemi saat ini? Berbagai hal ya, bisa terjadi kekerasan di jalanan karena tadi sebab saya sampaikan bahwa situasi tidak terlalu ramai, kemudian juga aparat terbagi keamanannya. Itu ada kejahatan di luar rumah. Kejahatan di dalam rumah itu juga bisa terjadi karena ada imbauan pemerintah untuk physical distancing, kemudian bekerja dari rumah, kemudian juga belajar dari rumah, sehingga keluarga berkumpul di dalam rumah. Itu bisa saja kemudian terjadi ketegangan, atau kalau memang sudah ada sejarahnya melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, tetangga-tetangga kan tidak memperhatikan karena semua ada di dalam rumah, sehingga pelaku-pelaku bisa dalam tanda kutip lebih leluasa karena tidak ada pengawasan atau pemantauan. Bang, kalau melihat dari, kita tidak tahu ya, kalau untuk kasus Rawamangun mungkin kita memang harus menunggu dari penyelidikan lebih lengkap dari pihak kepolisian. Tapi yang di Jambi tadi juga kan ada melintas kompleks wali kota kemudian menjamret pengendara sepeda motor. Kemudian di Rawamangun dugaan sementaranya saat ini sih masih motif ekonomi. Nah, apakah dengan motif ekonomi di tengah pandemi ini justru lebih memboost up, lebih mengencourage gitu para pelaku ini akhirnya nekat juga melakukan aksi kejahatannya?
bisa jadi motif ekonomi, tetapi juga ada berbagai campuran faktor yang lain. Kalau kita membahas motif ekonomi, sekarang dalam situasi pandemi seperti ini, itu kan ekonomi tidak berjalan baik, sehingga kemudian terjadi kesulitan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan ini kemudian juga berdampak kepada semua orang. Yang bekerja saja itu bisa kehilangan pekerjaan, apalagi yang tidak bekerja itu akan makin sulit, dan itu bisa juga menjadi salah satu faktor pendorong orang melakukan tindakan kejahatan. Tapi kalau untuk bobotnya seperti apa ya Mas ya? Maksudnya ada beberapa faktor seperti misalnya ada faktor ekonomi dan lain sebagainya. Ini kalau Anda melihat bobotnya seperti apa Mas? Kebanyakan tindakan kriminal ini karena faktor apa sih? Tidak bisa kita samaratakan ya, karena masing-masing punya motivasi, masing-masing punya konteks sendiri-sendiri. Bisa saja kemudian orang dengan ekonomi yang cukup baik pada saat seperti ini itu bisa melakukan kejahatan juga. Jadi tidak semua bisa langsung disalahkan kepada faktor ekonomi, harus dilihat kasus per kasusnya, Mbak Vita. Oke, tapi kalau faktor ekonomi misalnya sudah terpenuhi tapi kemudian masih melakukan tindakan kejahatan, analisa Anda seperti apa Mas? Iya, tergantung seperti kejahatannya seperti apa yang dia buat. Misalnya tadi sudah disebutkan oleh Mas Bayu sama Mbak Vita tentang KDRT, itu belum tentu mereka yang melakukan KDRT itu faktor ekonominya berkurang. Bisa saja yang lain itu bisa saja karena motivasi, bisa saja karena rasa frustrasi karena tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan, itu kemudian mereka melakukan penyalurannya atau pelampiasan dengan cara-cara yang negatif. Oke, baik. Terima kasih Bang Ferdinand Andi Lolo sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Ya, ini tentu harapan kita bersama Bayu agar kemarin kalau kita mendengar pernyataan dari Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa tingkat kriminalitas ini di tengah pandemi COVID-19 ini meningkat sekitar 10%. Ini kita harapkan agar di tengah situasi saat ini bisa kondusif dan juga tentu kita menjamin lah ya, kita bisa meyakinkan bahwa memang pihak kepolisian ini sudah melakukan yang terbaik lah. Yang pasti menjadi kunci adalah kewaspadaan kita semua. Ya.